12 rakaat setiap hari itu, sholat sunnah rawatib itu, kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Besok di surga akan dibangunkan istana, Masya Allah. Jadi nang dunia lumayan rapopo, yang penting nang akhirat nanti mendapat istana. Ya. Istananya kaya apa Pak? Apa kaya istana apa White House ya? Gedung putih. Wah, jauh melebihi hebatnya istana kita. Karena apa? Bahannya saja dari apa bahannya? Dari Jabarut ya, dari apa namanya? Permata yang indah. Halo sahabat-sahabat semua, ini mau berangkat ke masjid untuk mendengarkan ceramah Bapak Kiai. Untuk ini minggu yang terakhir kelihatannya. Ini menuju ke masjid. Ini acara udah dimulai. Mau udah dimulai, udah siap-siap. Terima kasih di depan masjid. Riwayatnya setelah dibahas itu ada penemuan kalau dulu zaman Nabi namanya shock itu kayak takaran dulu. Nah kalau di konversi atau diskalakan dengan beras ternyata lebih tepatnya 2,7 sehingga lebih aman dulu ya. Nah ukurannya 2,7. Kemudian kalau berupa uang, Allah nanti bisa membayarkan sejumlah 40.000 rupiah per 2,7 itu. Nah hitungannya ya sekitar 15 ribuan lah per kilonya. Nah juga kalau yang nggak bawa uang, insya Allah nanti bisa membayar melalui kris pakai HP itu, membawa misalnya punya apa Dana, punya apa lagi itu Shopee Pay atau Tupay, itu bisa membayarkan lewat kris. Insya Allah nanti malam kodenya disampaikan. Ini lebih memudahkan dan sekalian tidak ada beras atau berat bawahnya bisa pakai uang. Kalau uangnya tidak ada yang cash bisa pakai simpanan di rekening itu. Ya, biar mudah untuk sarana beribadahnya. Ini mengatakan Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan, kalian terima kasih. Yang jadi juga sudah mulai latihan untuk jadi MC, masih baca-baca di malam ya. Dan nanti tahun depan tanpa teks bisa apa namanya benar-benar jadi MC yang lama membaca. Tapi sekarang tidak apa-apa. Oke, terima kasih semuanya sudah apa namanya berperan ya pelaksanaan kegiatan ini. Dari saya, mohon maaf atas kekurangan tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak saya SPTS. Atas sambutannya selanjutnya, marilah kita simak bersama kajian yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Mahmud MPD kepada Dewan Dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Takmir Masjid Al-Ikhlas, Pak Mustahib beserta staf. Yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Ikhlas dan adik-adik yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-22 ya, 22. Berarti puasanya tinggal berapa hari lagi?
8 hari lagi, rasanya baru kemarin sudah hampir selesai. Ramadan segera akan meninggalkan kita. Nah, sisa waktu yang ada ini mari kita manfaatkan betul untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih mari kita sambut malam Lailatul Qadar ya, yang kita tahu bahwa nilainya itu lebih baik dari 1000 bulan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Dengan cara apa, Pak, Bu? Lailatul Qadar, mengisi malam Lailatul Qadar itu dengan cara apa? Beribadah kepada Allah. Nah, beribadahnya gimana? Kalau bisa i'tikaf di masjid ya. I'tikaf di masjid. Apa yang dilakukan di masjid? Berzikir, baca Al-Quran, sholat sunnah dan sebagainya. Saya kira itu. Bapak Ibu yang berbahagia, kita sudah membahas 2 topik ya selama bulan Ramadan untuk hari Sabtu dan Ahad ya. Topik yang pertama dulu tentang apa, masih ingat Bapak Ibu? Wudhu. Lalu yang kedua tentang sholat jamaah ya. Nah, yang ketiga ini ganti topik lagi ini. Yang ketiga ini adalah sunnah rawatib. Apa, Bu? Sunnah rawatib. Apa itu sunnah rawatib? Sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu ya. Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu, yaitu sholat apa? Qobliyah dan ba'diyah ya, qobliyah dan ba'diyah. Baik Bapak Ibu, akan saya bacakan beberapa hadis tentang sholat rawatib ya. Yang pertama, An Ummil Mukminin Ummi Habibah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anhuma qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala kulla yaumin sintai asyrata raka'atan tatawu'an ghairu faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah aw illa bunya lahu baitun fil jannah. Rawahu Muslim. Nah, ini langsung saja maknanya, maksudnya apa di sini ya. Jadi hadis ini berasal dari Ummul Mukminin. Ummul Mukminin itu siapa, Bu? Siapa itu? Istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada berapa istrinya? Seluruhnya ada 11 ya. Cuma ketika Rasulullah meninggal, istrinya tinggal berapa? 9 ya. Ini salah satunya adalah Habibah Ramlah ya. Ramlah itu istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anaknya Abu Sufyan. Nah, siapa Abu Sufyan? Ini Abu Sufyan sebenarnya dedengkote kafir Quraisy ini. Abu Sufyan itu dedengkotnya kafir Quraisy sebelum dia masuk Islam. Nah, ini termasuk yang menjadi pemimpin perang Badar, perang Uhud itu masih dipimpin oleh Abu Sufyan. Bahkan termasuk perang Khandaq atau perang Al-Ahzab. Kalau dalam Al-Quran namanya ada surat namanya apa? Al-Ahzab. Al-Ahzab itu pasukan koalisi, pasukan gabungan ya. Gabungan apa saja? Kafir Quraisy, kemudian munafik, Nasrani, Yahudi. Ya, ini Yahudi sampai sekarang musuh kita nomor wahid ya. Kemarin ngobrak-abrik lagi Gaza dan juga Al-Quds, Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa ya. Luar biasa.
Kadang-kadang gemes ya melihat orang Yahudi seperti itu. Nek mampu dibom ya Pak ya. Iya, kayak Nagasaki, Hiroshima. Tapi ya, orang Islam lemah ya masalahnya sekarang. Jadi ini Abu Sufyan itu, nah ini ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperistri anaknya Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan itu masuk Islam ketika terjadi Fathu Makkah. Apa itu Fathu Makkah? Kemenangan pasukan Islam menguasai kembali kota Mekah. Menguasai kembali kota Mekah. Ya. Ini Abu Sufyan masuk Islam waktu itu. Ya. Nah, anaknya itu dinikah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya kenapa Rasulullah istrinya banyak, itu sebenarnya tujuannya adalah untuk dakwah. Antara lain ini anaknya tokoh-tokoh dinikah itu. Supaya apa? Aman, supaya tidak memusuhi lagi ya. Beda dengan kita, kalau orang Indonesia nikah lebih dari satu karena apa? Nafsu ya. Kalau Rasulullah itu dakwah tuh sebenarnya siasat dalam berdakwah supaya didukung oleh tokoh-tokoh orang-orang hebat. Istrinya apa anaknya dinikah kan musuhi terus ya takluk akhirnya ya. Nah, apa isi hadis ini? Nah ini kata Ramlah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya mendengar. Jadi hadis itu ada yang berasal dari ucapan, ada yang berasal dari Rasulullah mengatakan langsung, atau orang lain mendengar Rasulullah bersabda. Nah ini sami'tu Rasulullah. Jadi Ramlah ini pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tidak ada seorang hamba yang muslim, kemudian dia sholat 5 waktu karena Allah, diikuti dengan 12 rakaat, sholat sunnah rawatib, itu ya. Tidak ada seorang muslim yang sholat fardu kemudian diikuti 12 rakaat sunnah rawatib. Nah, yang ghairu fariidati illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali Allah akan membangunkan istana di surga. Masya Allah. Allah akan membangunkan istana di surga. Pengen entok istana napa mboten Bu? Di akhirat di surga nanti pengen dibangun ke istana napa mboten? Carane pripun? Salat sunnah rawatib sehari semalam 12 rakaat. Salat yang mengikuti salat fardu, bisa qobliyah, bisa ba'diyah. Ini hadisnya sahih, rawinya Imam Muslim. Pasti apa yang dikatakan oleh Rasulullah tidak pernah bohong ya, pasti. Cuma masalahnya kula jenengan iso rutin ora lah ini. Rutin sholat sehari semalam, sholat sunnah rawatib 12 rakaat. Yuk kita hitung 12 rakaat itu kapan saja. Yang pertama Pak, qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Qobliyah subuh. Nah, makanya jenengan datangnya ke masjid mesti jauh sebelum qomat. Ojo wis qomat nembe teko ora menangi qobliyah ya kan. Nah, saniki pun wonten jame niku
Nah, jenengan datangnya ke masjid belakangan, yo ora kebagian waktu untuk sholat qobliyah subuh. Nah, ini waktunya antara azan dan qomat berapa menit, Pak Ahmad? Berapa Pak Mustahib? 12, 15 menit. Nah, itu dititeni. Jadi begitu azan panjenengan langsung ke masjid. Tuh, ya, ojo ngenteni mengko ya. Ketinggalan. Ini qobliyah subuh. Pak Diai wonten apa mboten? Tidak ada, bahkan hukumnya haram. Kecuali sholat yang ada sebab. Yang ada sebab itu misalnya apa? Sholat jenazah setelah subuh boleh, karena sholat jenazah bukan sholat biasa. Ya, di panjenengan habis subuhan, kemudian ada informasi di RT 3 misalnya ada yang meninggal, panjenengan habis subuh ke sana, kemudian sholat jenazah, itu boleh hukumnya. Tapi kalau sholat biasa tidak boleh, bahkan haram. Kapan itu nanti boleh kita sholat lagi? Ketika matahari sudah terbit. Itu yang disebut dengan syuruk. Dilanjut dengan sholat duha. Ya. Syuruk itu artinya apa? Itu artinya sunrise, matahari muncul. Tuh ya, matahari muncul itu namanya syuruk, yaitu di awal waktu. Ya, kalau sholat duha sudah agak siang sedikit, ya mungkin sekitar 10 menit lah setelah matahari terbit. Tuh. Nah ini. Lalu yang kedua kapan lagi? 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sebelum zuhur. Nah, berarti nek kepengin sholat qobliyah zuhur ya tekone ning masjid kudu luwih gasik. Nah. Alhamdulillah Pak Din sudah rawuh ini berjadi santri saulan nih. Wah, kayak kudune oleh-oleh akeh iki buat jadi santri. Nah, mondoknya di Solo. Ya. 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Nah ini, ya, 2 rakaat, bahkan ada yang mengatakan 4 rakaat sebelum zuhur, ya, sebelum zuhur. Kemudian apalagi 2 rakaat setelah maghrib. Sebelum asar apa ada enggak? Kelihatannya tidak ada. Itu nanti yang zuhur itu yang sampai 6 rakaat itu, ya. Kemudian 2 rakaat setelah isya, ya. Jadi sebelum maghrib itu boleh panjenengan sholat sunnah sebelum maghrib, tapi ghairu muakkadah, ya. Kalau di dalam fikihnya apa Rashid itu termasuk ghairu muakkadah. Kalau yang rawatib itu muakkadah, ya. Sholat sunnah yang nemen sunnah itu. Kalau ghairu muakkadah yang kadang-kadang boleh dilakukan tetapi tidak harus, ya. Tidak muakkadah, tidak kuat sunnahnya. Ya. Jadi 12 rakaat setiap hari itu sholat sunnah rawatib itu kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Besok di surga akan dibangunkan istana, masya Allah. Jadi nang dunia lumayan rapopo, yang penting nang akhirat nanti mendapat istana. Ya. Istananya kaya apa Pak? Apa kaya istana apa White House, ya, gedung putih? Wah, jauh melebihi hebatnya istana kita. Karena apa? Bahannya saja dari apa bahannya? Dari Jabarut, ya, dari apa namanya permata yang indah. Kalau bangunan sekarang ini kan paling-paling pakainya bata merah, ya kan?
apalagi sekarang bata putih ya, yang tengahnya growong gitu. Ya. Tuh, tapi di akhirat nanti itu pakainya permata. Coba bayangkan, permata itu seumpil aja harganya ratusan juta, ya kan? Ini untuk bangunan istana kita nanti di akhirat, masya Allah. Tipenya tergantung. Nah, panjenengan orang tahu lihat 12 rakaatnya itu, insya Allah nanti tipenya tipe besar. Tipe lebih tuh Pak, mau 45 silian nih, ya kan? Abang surganya gue seluas langit dan bumi, coba bayangkan, bumi saja sudah luas, apalagi nih langit dan bumi. Nah langit itu ada berapa? Langit itu kan ada sap-sapan berapa? Kan? Masya Allah. Dan kalau kita belajar ilmu alam itu kan ada matahari, ada planet-planet di atas itu jaraknya satu planet dengan planet lain itu saja kan jutaan tahun cahaya. Artinya apa? Luasnya masya Allah luar biasa. Ya. Nah, tergantung nanti amalan kita. Ya. Oke ya, jadi apabila kita bisa melaksanakan sholat rawatib 12 rakaat sehari semalam yang mengikuti sholat wajib, maka kita akan mendapatkan istana besok di surga. Allah akan membangunkan istana besok di surga. Mudah-mudahan kita bisa memperolehnya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kalau di dunia kita cukup tipe 21 lumayan ya. Di sana tipenya gede Pak, namun tipe 100, tipe 1000 apa 2000 apa berapa ya. Baik, sekarang hadis yang kedua. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla dzuhri wa raka'ataini ba'daha. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, saya kata Ibnu Umar itu artinya Abdullah bin Umar. Ini putranya Umar bin Khattab. Ini seorang ulama besar. Ibnu Umar. Ini Ibnu Umar itu pernah diminta oleh masyarakat untuk menggantikan ayahnya menjadi khalifah. Tapi Umar waktu itu Ibnu Umar menolak karena beliau memang bakatnya itu adalah seorang ulama, bukan menjadi penguasa. Ini Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, saya sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, ya, 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Di 2 rakaat sebelum, 2 rakaat setelah zuhur. Ya, di Bapak Ibu kalau habis zuhur jangan langsung pelencing. Wiridan selesai langsung ditambahi dengan sholat ba'diyah zuhur 2 rakaat. Raka'ataini ba'dal Jum'ah. Nah, 2 rakaat setelah Jumat. Ya, sholat Jumat. Nah, ini boleh di masjid, boleh di rumah. Tapi yang utama sebenarnya ba'dal Jum'ah itu di rumah. Ya. Tapi kalau sudah di rumah nanti masalahnya lain lagi. Jadi ya wis enak nang masjid wae langsung. Ya, begitu selesai wirid langsung 2 rakaat setelah Jumat. Berikutnya warak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Nah, setelah maghrib jangan lupa sholat sunnah ba'diyah maghrib namanya. Warak'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Nah, yang qobliyah subuh mana Pak? Itu nanti ada babnya sendiri di bawah itu. Ya, bahkan jauh lebih utama yang qobliyah subuh. Nah, jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah Jumat. Nah kalau ibu-ibu gimana? Kalau ibu-ibu bagaimana?
ya setelah sholat zuhur itu ya. Nah, ini khusus untuk bapak-bapak Jumatan itu setelah sholat Jumat jangan lupa melaksanakan sholat sunnah rawatib pada Jumat 2 rakaat dan 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ini muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Luar biasa. Di bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, di dalam Islam itu untuk mendapatkan pahala luar biasa banyak ya. Dan kemarin kita sudah membahas tentang wudhu saja itu Masya Allah ya. Kemudian kita berangkat menuju ke masjid, setiap langkah pahala dan sebagainya ya. Persoalannya kita mau apa tidak, itu saja ya. Mau apa tidak. Nah baik, ini masih berapa, 5 menit lagi ya Pak ya? 4 menit lagi. Oke, sekarang satu hadis lagi, ini pendek hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'ataini qabla al-ghadati rawahul Bukhari. Nah, ini hadis dari Aisyah. Aisyah itu siapa? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? Sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, 2 rakaat sebelum zuhur. Jadi hadisnya macam-macam ya. Nah, sebelum zuhur silakan, kalau memang waktunya masih longgar, setelah 2 rakaat qobliyah zuhur ditambah lagi 2 rakaat lagi sebelum zuhur. Jadi sebelum zuhur 4 rakaat. Coba sekarang hitung, apakah benar ada 12? Subuh, qobliyah subuh berapa? 2 rakaat. Kemudian qobliyah zuhur berapa? 4 rakaat, berarti 6. Setelah zuhur 2 rakaat, 8. Kemudian setelah maghrib 2 rakaat 10, ba'dal isya 2 rakaat 12. Ya, jadi benar itu. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, jadi 12 ya. Monggo. Nah, sekarang 2 rakaat sebelum subuh. Nah ini hadisnya ini. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi ya. Kana la yatau arba'an qabla zuhri wa rak'ataini qabla al-ghadat. Rawahul Bukhari. Oke. Wa anha qalat lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min an-nawafil tasyahhudan asyadda ta'ahudan minhu ala rak'atayil fajri. Nah ini khusus untuk qobliyah subuh, ini luar biasa. Wa anha, ini dari Aisyah, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Saya kira ini ya Bapak Ibu yang berbahagia, insyaallah kita lanjutkan besok sore ya. Sudah ya Pak? Ya, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Dik, ditutup. Ya, ditutup. Ayo lah, nih makan nih, pakai itu ya. Alhamdulillah kita telah mendapatkan semua yang sangat bermanfaat. Semoga ilmu yang disampaikan dapat kita amalkan sedalam hidup sehari-hari. Untuk mengakhiri acara adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dan memberikan kemudahan kepada kita. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekarang waktunya maju-maju Pak.
warahmatullahi wabarakatuh. Oke, betul. Alhamdulillah, kemudian apa namanya hadiah buat yang sudah sampai menjadi MC. Kalau dibagi dari perbedakan ya UTT sudah ini selamat ya, sudah ke depan kita lebih baik lagi. Nah, semangat jadinya nih kon di MC. Semangat ini generasi kita yang Ya. tidak siap, nggak terlatih. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung Oh. Ini setelah sholat maghrib terus melakukan makan besar. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak di RW 17 menikmati acara buka puasa bersama. Ini bapak-bapaknya. Antrian ibu-ibu mengambil nasi makan besarnya. Ini persediaan buahnya. Ini Pak Sarimin. Ini menunya seperti ini. Ini menunya untuk RT 7 yang punya hajatan RT 7 secara bergilir, dan saya di RT 1 untuk acara besok hari Minggu. Ini RT 7 yang punya hajat. Ini RT 7 yang mengadakan, dan menu-menunya, persiapannya itu minumannya ada di sebelah utara. Ini ibu-ibu pada antri mengambil. Berhubung acara sudah selesai, udah makan-makan, udah minum, makan buah sudah. Terima kasih buat RT 07 yang telah menyediakan makanannya untuk ibu-ibu, bapak-bapak di RW 17. Terima kasih, mudah-mudahan teman-teman semua menjadikan inspirasi dan manfaat. Apabila ada manfaatnya, silahkan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Dadah.